Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk peserta didik kelas 11. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai ide-ide atau gagasan. Pengertian ideologi menurut ahli, menurut Pak Jono tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Sedangkan menurut Manfred B. Strager tahun 2003 mendefinisikan bahwa ideologi itu sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berpola, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh kelompok orang tertentu. Pengertian ideologi secara umum yaitu seperangkat gagasan yang diterima dan ditaati oleh seseorang atau kelompok orang sebagai panduan atau pedoman normatif yang mengarah untuk mencapai cita-cita bersama. Pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah menurut Alfian tahun 1992 yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Sedangkan pengertian dari ideologi tertutup yaitu ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang harus diterima dan dipatuhi menurut Tias tahun 2020. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi milik seluruh rakyat. Yang ketiga, isinya tidak operasional sehingga tiap generasi dapat menggali kembali. Yang keempat, tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Yang kelima, menghargai pluralitas. Ciri-ciri ideologi tertutup. Ideologi tertutup tidak mengakui hak setiap orang untuk memiliki keyakinan. Yang kedua, ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja. Yang ketiga, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Yang keempat, ideologi tertutup harus terpaksa berlaku dan dipatuhi masyarakat. Dan yang kelima, ideologi tertutup menentang tradisi. Yang keenam, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan demi ideologi. Yang ketujuh, hak asasi, demokrasi, dan keberagamaan tidak diakui. Dan yang kedelapan, bersifat totaliter. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan pandangan hidup dan berfungsi sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1978 tentang pencabutan keputusan TAP MPR nomor 2 tahun 1998 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, anti-pasif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi menegaskan wawasannya sehingga memiliki kemampuan lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Berikut daftar pusaka dari media ajar ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.